Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pembahasan berikutnya adalah tentang sifat-sifat yang harus dimiliki bagi seorang salik atau pencari Tuhan, atau para fisabilillah, atau para ma'rifatullah dalam rangka pembelajaran. Maka dalam ilmu tasawuf, seseorang salik itu adalah individu yang menempuh perjalanan spiritual menuju Tuhan. Perjalanan ini memerlukan disiplin, kesabaran, dan sejumlah sifat khusus yang harus dimiliki oleh seorang pencari agar berhasil mencapai pencariannya, yaitu mencapai ma'rifatullah atau pengenalan sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki seorang salik dalam perjalanan menuju ma'rifatullah. Sifat yang wajib pertama dimiliki adalah sifat ikhlas atau keikhlasan. Makna ikhlas adalah kemampuan untuk membersihkan niat dari segala tujuan selain Allah. Jadi seorang salik atau pencari harus memastikan bahwa semua perbuatan baik ibadah maupun amalan sehari-hari dilakukan semata-mata karena Allah dan bukan karena pujian atau harapan sanjungan dari manusia yang lain atau kepentingan duniawi, tetapi semua ditujukan karena Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Jadi ayat ini menurut pandangan saya dalam perspektif ma'rifat puncak adalah sebagai berikut. Jadi kemurnian ibadah sebagai cermin ketaatan sejati. Dalam pandangan ma'rifat puncak, ayat ini menggarisbawahi pentingnya kemurnian ibadah, menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Berarti melakukan ibadah dengan kesadaran penuh dan kesadaran akan keesaan dan kebesaran Allah, tanpa melibatkan unsur-unsur lain atau motivasi lainnya seperti motivasi keduniaan dan lain-lain. Kemurnian ini adalah esensi dari ma'rifat, di mana seseorang memahami dan mengalami kebenaran hakikinya dari hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam penjelasan ayat tersebut juga ada istilah agama yang lurus. Agama yang lurus dan praktek spiritual. Jadi mengikuti ajaran agama dengan lurus seperti menjalani kehidupan dengan kesadaran akan prinsip-prinsip spiritual yang mendalam, dan bukan hanya sebagai ritual, tapi dalam konteks puncak ma'rifat, praktek seperti salat dan zakat adalah hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi sebagai manifestasi dari hubungan langsung dengan Allah dan bentuk penyerahan diri yang totalitas. Ya. Kemudian di ayat tersebut juga dijelaskan salat dan zakat sebagai ekspresi ketaatan. Salat dan zakat adalah cara-cara konkret untuk mengungkapkan ketaatan dan cinta kita kepada Allah. Di dalam puncak ma'rifat, salah satu maksud salat bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan adalah momen untuk mengalami kehadiran Allah secara langsung. Sedangkan zakat selain kita dalam rangka memenuhi kewajiban sosial, juga merupakan bentuk pengabdian yang menegaskan bahwa keikhlasan dalam melakukan ibadah zakat tersebut adalah semata-mata karena ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat tersebut juga mengatakan menjalani agama dengan kesadaran penuh. Dalam konteks ma'rifat, agama yang lurus berarti menjalani hidup dengan kesadaran penuh akan kebenaran ilahi
dan memahami bahwa semua aspek kehidupan harus dijiwai dengan kesadaran akan Allah. Ini adalah perjalanan spiritual yang melibatkan kesadaran penuh terhadap segala tindakan dan motivasi, memastikan bahwa semua amalan didasarkan kepada cinta dan kepatuhan kepada Allah. Jadi ilmu ma'rifat ternyata kalau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari juga sangat penting ya, karena bahwa setiap kita melakukan perbuatan, apapun perbuatannya, itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Kesadaran ini berarti adalah dapat dipertanggungjawabkan secara moral, intelektual maupun secara manfaat ya. Jadi semata-mata itu tidak untuk mengejar sesuatu, tapi dilakukan karena keikhlasan, sehingga kaidah-kaidah dari semua ilmu dalam melakukan sesuatu pasti dengan sendirinya akan dilakukan dengan baik. Dengan demikian, belajar ilmu ma'rifat ini juga sangat membantu kepada seseorang untuk berkarya secara maksimal dalam karyanya, karena dalam karyanya, dalam setiap pekerjaannya, seseorang yang sudah menjalani ilmu ma'rifat, dia akan bekerja betul-betul tulus ya. Jadi upah itu adalah bagian dari berkah, atau pendapatan juga dari berkah, tapi sesungguhnya apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam karyanya, dia akan lebih secara profesional, sadar, ikhlas, karena kebenaran dan hakikatnya kebenaran itu hanya untuk Allah semata-mata ya, dalam rangka pengabdian kepada Allah. Dan otomatis pribadi yang menjalani ilmu ma'rifat ini menjalankan segala sesuatu dengan penuh kesadaran, penuh keikhlasan, dengan sendirinya karyanya pun akan sangat maksimal. Jadi pada kajian kali ini, selain keikhlasan, kita juga akan membahas tentang bab sabar ya. Bab sabar, itu bab yang kedua, sabar. Jadi jalan yang kedua, seseorang ma'rifat harus punya sifat. Seorang salik harus, yang ingin belajar ma'rifatullah, harus punya sifat yang kedua yang namanya adalah sifat sabar. Makna sabar atau kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri dari keluh kesah dalam menghadapi ujian dan kesulitan di jalan Allah. Kesabaran juga mencakup ketekunan dalam menjalankan perintahnya dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan yang dihadapi selama perjalanan spiritualnya. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar." Ya, jadi saya akan menguraikan tentang ayat ini dalam perspektif ma'rifatullah terhadap ayat tersebut, yang mengandung pengertian yang dalam tentang kesabaran dan salat sebagai jalan menuju pendekatan dengan Allah sebagai berikut. Sabar sebagai jalan menuju kesadaran ilahi. Sabar bukan hanya sekedar menahan diri dari kesulitan, melainkan dalam ma'rifat ini, kesabaran adalah bentuk penyerahan total kepada kehendak Allah. Sabar berarti mengakui bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan bersabar, seseorang hamba mengarahkan hatinya untuk menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas. Kemudian salat sebagai media koneksi spiritual. Sholat dalam konteks marifat adalah momen spiritual di mana seseorang pejalan atau seorang syalik dapat berkomunikasi langsung dengan Allah. Salat bukan hanya gerakan fisik, tetapi melainkan adalah perjalanan batin menuju Allah, di mana seseorang hamba menyadari kehadirannya yang mutlak. Jadi dalam sholat, seseorang mukmin mengungkapkan ketergantungan total kepada Allah dan memohon pertolongannya. Jadi sholatnya tidak hanya menggugurkan kewajiban, melaksanakan kewajiban, takut dari dosa dan mengharapkan surga ya, tapi sholat ini adalah dimaknai sebagai sarana komunikasi dan internalisasi tentang kebergantungan diri secara total kepada Allah, dan disampaikan pada saat sholat inilah ya. Kemudian Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar.
Dalam perspektif puncak Ma'rifatullah, pernyataan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar berarti bahwa orang-orang yang mencapai tingkat kesabaran ini telah mendekati Allah dalam pengalaman spiritual mereka. Mereka tidak hidup dengan kesadaran akan kehadiran Allah yang konstan karena mereka telah melepaskan keterikatan duniawi dan sepenuhnya penyerahan diri kepada Allah. Jadi mereka hidupnya adalah dengan kesadaran penuh akan kehadiran Allah dalam setiap harinya. Jadi menurut saya ayat ini mengajarkan bahwa kesabaran dan sholat adalah dua jalan utama ya. Dua jalan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menggabungkan keduanya, seorang hamba akan mencapai tingkat kesadaran spiritual yang tinggi, di mana mereka merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya, yaitu yang seperti yang diserukan, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sedangkan menurut Ar-Risalah Al-Qushairah karya Imam Al-Qushairi bab tentang sabar, menurut beliau kesabaran adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap salik, karena tanpa kesabaran seorang salik akan mudah tergoda oleh ujian dan tidak mampu melanjutkan perjalanannya. Itulah tentang sabar dan sholat ya. Pada penyampaian kali ini kita akan batasi setiap penyampaian saya cukup 15 menit saja. Mudah-mudahan pada tahapan berikutnya, pada kajian berikutnya kita akan masuk pada tahap berikutnya, yaitu tentang tawakal, musyawarah, musyahadah, zuhud dan lain sebagainya, sifat atau sifat-sifat lain yang wajib dimiliki bagi para pejalan spiritual atau para salik dalam rangka perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian pada kali ini dapat dipahami dan dapat dilaksanakan bagi para pencari jalan menuju ma'rifatullah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.